sesuatu yang kecil, tapi kalau jumlahnya banyak ya jadinya besar. Begitu juga dosa, mungkin dosanya kecil, tapi karena jumlahnya banyak ya menjadi kelihatan besar. Seringkali kita takut tersesat, padahal salah jalan juga bagian dari proses kehidupan. Yang terpenting ketika salah dibetulkan, bukan diteruskan. Barulah kemudian kita bisa menemukan dan kembali ke jalan yang benar. Saya tidak melupakan ucapan-ucapan jahat itu. Saya mengingat dengan baik orang-orangnya, dan sampai hari ini saya menyimpan semuanya dengan tenang, tanpa banyak bicara, tanpa banyak yang tahu. Saya memilih melalui semuanya dengan damai, tapi di satu sisi mungkin saya juga sedang mencoba melihat siapa saja yang pantas untuk tetap saya kenali, dan siapa yang pantas untuk saya lupakan. Biasanya orang baik itu temannya sedikit. Jadi kenapa biasanya tidak ikut tren? Dia sendirian, banyak yang tidak cocok sama dia itu. Kalau pengen tidak kesepian, ikut arus, temennya banyak, tapi kamu tidak punya karakter theomorphis tadi. Kamu jadi kerumunan, dan jangan salah, di tengah kerumunan orang tidak akan kenal dirimu. Kamu tidak punya identitas. Untuk orang kenal dan kamu paham identitasmu, kamu memang harus kesepian. Stop, jangan menolong manusia secara berlebihan. Kesusahan mereka bukanlah tanggung jawab. Menolong boleh saja, tetapi yang sewajarnya. Karena apa? Manusia itu mudah sekali berubah. Orang yang hari ini kamu tolong dan kamu belain mati-matian, suatu saat bisa menjadi manusia yang akan memberimu luka dan rasa sakit yang paling dalam. Hidup kita dibentuk dari banyaknya keputusan, dan tingkat kedewasaan kita tidak dinilai dari cara kita mengambil keputusan, melainkan dari cara kita bersikap ketika salah mengambil keputusan. Saat kebanyakan orang senang menyalahkan daripada membetulkan, semoga kau dan aku menjadi manusia yang fokus mencari jalan yang betul, bukan sibuk meratapi jalan yang salah. Ingat ya, masa depan kita gemilang. The future is yours. Do your best. Berbuat yang baik, jangan sakiti orang. Saya punya filosofi begini, filosofi saya dari kecil. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan. Suatu hari nanti, kamu pasti akan mengecewakan orang lain bukan karena kamu disengaja, bukan juga karena kamu jahat. It's just a part of living. You can't make everybody happy. Akan ada masanya seseorang akan disadarkan oleh dua hal. Jika tidak bisa disadarkan oleh suatu nasihat, dia akan disadarkan oleh suatu kejadian. Hidayah Allah itu selalu ada, walaupun terkadang lewat kesedihan atau kesakitan. Tapi terkadang kita cenderung melihatnya sebagai musibah atau sebatas ujian. Sebenarnya itu adalah suatu peringatan agar kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Saya sengaja membiarkan beberapa orang berpikir keliru. Saya diam sebenarnya bukan karena takut atau tidak berdaya, melainkan hasil dari pengendalian diri. Saya ingat bagaimana saya dibicarakan. Saya juga memahami dengan baik bagaimana saya diperlakukan. Namun tidak banyak yang tahu bahwa lebih sulit tidak membalas ketimbang membalas. Lebih tangguh tidak goyah daripada terpancing amarah. Ilmu tenang itu mahal, datangnya dari badai yang hebat. Tidak semua orang mampu memilikinya. Gak usah tanya aku kerja apa dan gajiku berapa. Hidupku gak bisa diprediksi, tapi liburku bisa kuatur sendiri. Banyak yang bangga dengan gaji tetap dan jadwal libur yang pasti. Tapi aku lebih bangga dengan kebebasan untuk menentukan waktuku sendiri, menentukan seberapa besar penghasilanku, dan gak perlu minta izin cuma buat istirahat sehari. Risiko? Pasti ada. Tapi di balik risiko itu, ada peluang yang gak semua orang berani ambil. Karena hidup itu bukan tentang seberapa aman posisimu sekarang, tapi seberapa besar potensi yang bisa kamu capai di masa depan. Saya tidak pernah membenci siapapun, tapi sekalinya saya hilang respek, saya akan memberi jarak dan tak ingin terlibat banyak hal. Bukan karena dendam, hanya saja saya berusaha menjaga hati,
agar tak tumbuh rasa benci yang menjadi-jadi. Orang yang paling tenang adalah orang yang hidup sewajarnya, tidak memaksakan diri terhadap apa-apa yang di luar kemampuannya. Dia ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan, dia merasa puas dengan rezeki yang Allah bagikan, dan dia tidak dengki terhadap apapun yang dimiliki orang lain. Dan buat para pendaki, tolonglah kalau misalkan cuacanya seperti ini, jangan memaksakan naik ya. Alangkah baiknya kita turun, mending kita cari selamat. Keluarga, saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya menunggu kehadiran kita di rumah ya. Ternyata ngebiarin orang salah paham tentang kita itu nggak apa-apa loh. Bebas aja mereka mau berpikiran apa tentang kita. Habis waktu kita kalau cuma buat mikirin omongan orang lain. Aku nggak boleh capek. Kalau aku capek, semuanya selesai. Diam, sabar, tenang. 2025, kita buat semua mimpi itu menjadi nyata. Kata-kata dulu buat hari ini. Motornya aja glowing dikit-dikit, setting dikit-dikit, setting. Kok nggak dibawa touring? Sadar diri, umur sudah tidak muda lagi. Semakin malas untuk berdebat dengan siapapun. Semakin sadar bahwa aku tidak butuh drama ataupun konflik yang membuat beban pikiran. Yang aku inginkan saat ini adalah badan tetap sehat, tetap kuat, tetap sabar, ibadah semakin rajin, dan ingin menikmati hidupku dengan penuh rasa syukur. Bahwa sekuat apapun fisik kita, tapi ketika kita pertama kali ke sebuah gunung yang baru kita daki, kita menjadi newbie lagi bang, jadi pemula lagi. Makanya nggak ada yang dibilang, oh gue udah ahli naik gunung karena gue udah sering kesana sini. Setiap menemui medan pendakian yang baru, kita harus tetap menaruh hati kita membumi. Karena ketika kita tinggi hati, nanti dipermainkan oleh alam itu sendiri.